Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif, penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf penelitian maupun oleh para praktisi melalui model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma. Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur, bagian dan hubungannya, atau bagaimana bagian-bagian berfungsi, perilaku di dalamnya terdapat konteks khusus atau dimensi waktu. Paradigma yang mendominasi ilmu pengetahuan yaitu scientific paradigma ilmiah yang bersumber dari pandangan positivisme dan naturalistik. Paradigma ilmiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis. Selanjutnya ada perbedaan aksioma paradigma ilmiah dan naturalistik. Poin pertama yaitu perbedaan hakikat kenyataan atau ontologi. Pada paradigma ilmiah, kenyataan adalah tunggal, nyata, dan fragmentaris. Sedangkan dalam paradigma alamiah, kenyataan adalah jamak, dibentuk, dan merupakan keutuhan. Yang kedua, ada hubungan pencari tahu dengan yang tahu. Dalam paradigma ilmiah, pencari tahu dan yang tahu adalah bebas, jadi ada dualisme. Sedangkan dalam paradigma alamiah, pencari tahu dan yang tahu aktif bersama, jadi tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada kemungkinan hubungan sebab akibat. Dalam paradigma ilmiah, generalisasi atas dasar bebas waktu dan bebas konteks dimungkinkan atau pernyataan nomometik. Dalam paradigma alamiah, hanya waktu dan konteks yang mengikat hipotesis kerja atau pernyataan ideografis yang dimungkinkan. Selanjutnya ada kemungkinan generalisasi. Dalam paradigma ilmiah, terdapat penyebab sebenarnya yang secara temporer terhadap atau secara simultan terhadap akibatnya. Sedangkan dalam paradigma alamiah, setiap keutuhan berada dalam mempengaruhi secara bersama-sama sehingga sukar membedakan mana sebab dan mana akibat. Yang terakhir ada peranan nilai. Dalam paradigma ilmiah, inquiry-nya bebas nilai, dan paradigma alamiah, inquiry-nya bebas nilai. Di sini ada pengertian teori, yaitu penelitian kualitatif berakar dari data. Maka pengertian teorinya tidak lari daripada aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah. Di sini ada fungsi teorinya, yaitu menjelaskan dan meramalkan perilaku, menemukan teori lainnya, digunakan untuk aplikasi praktis, memberikan perspektif bagi usaha penjaringan data, membimbing, dan gaya penelitian. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis teori. Penyusunan teori dimulai dengan teori substantif, merupakan usaha menemukan kategori dengan kawasannya, mencari hubungan yang logis sehingga dapat dirumuskan ke dalam hipotesis kerja dengan memanfaatkan metode analisis komparatif. Contohnya di sini ada perawatan pasien, hubungan ras, dan pendidikan profesional. Yang kedua ada teori formal, disusun dengan jalan memanfaatkan teori substantif baik untuk satu bidang maupun bidang ganda. Teori formal itu terutama bermanfaat untuk menguji formal lainnya dan untuk menganalisis hasil penelitian. Contohnya ada perilaku agresif, organisasi formal, sosialisasi, otoritas dan kekuasaan, dan sistem penghargaan atau mobilitas sosial. Selanjutnya ada unsur-unsur teori.
Unsur-unsur teori itu ada 3, yaitu yang pertama kategori konseptual dan kawasannya, yang kedua ada hipotesis, dan yang ketiga ada integrasi. Yang pertama ini kategori konseptual dan kawasannya. Penjelasannya, kategori adalah unsur konseptual suatu teori, sedangkan kawasannya atau properti adalah aspek atau unsur suatu kategori. Di sini dicontohkan ada 2 kategori dari pelayanan perawat, ialah yang pertama itu pandangan dari segi profesi, dan yang kedua ada persepsi tentang rasa kehilangan dalam masyarakat. Satu kawasan dari kategori kehilangan dalam masyarakat yang tinggi, dan hubungan itu membantu para perawat untuk memelihara pandangannya dari segi profesinya. Next. Yang kedua itu ada hipotesis. Hipotesis adalah analisis perbandingan yang mempercepat adanya hubungan yang disimpulkan. Hal itu dinamakan sebagai hipotesis kerja. Nah, hipotesis kerja ialah sesuatu yang disarankan, bukan sesuatu yang diuji, di antara hubungan kategori dan kawasannya. Yang terakhir ada integrasi. Integrasi teori artinya pemaduan unsur-unsur teori sehingga menjadi lebih bermakna dan lebih kompak. Integrasi tersebut dilakukan pada hipotesis yang muncul dari tingkat keumuman yang rendah maupun yang tinggi. Next. Selanjutnya di sini ada grounded theory. Grounded theory sendiri adalah untuk mengembangkan teori tentang minat terhadap fenomena. Tetapi hal ini bukan hanya teoritisasi abstrak seperti yang mereka bahas. Teori merupakan proses bertahap yang cukup rumit. Terus habis itu ada 3 unsur dasar grounded theory. Antara lain yang pertama itu ada konsep, yang kedua ada kategori, dan yang ketiga ada proposisi. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan Putri tadi, ada 3 unsur dasar grounded teori, antara lain konsep, kategori, dan posisi. Konsep itu apa? Konsep adalah satuan kajian dasar karena hal itu dibentuk dari konseptualisasi data. Bukan data itu sendiri yang berdasarkan hal itu teori itu disusun. Teori tidak dapat dibangun dengan kejadian aktual atau kejadian-kejadian atau yang dilapalkan, yaitu dari data mentah. Sedangkan kategori adalah kumpulan yang lebih tinggi dan lebih abstrak dari konsep yang mereka wakili. Kategori itu diperoleh melalui proses analisis yang sama dengan jalan membuat perbandingan dengan melihat kesamaan atau perbedaan yang digunakan untuk menghasilkan konsep-konsep yang lebih rendah. Kategori adalah landasan dasar penyusun teori. Dan yang terakhir, ada proposisi. Proposisi yang menunjukkan hubungan-hubungan kesimpulan antara satu kategori dan konsep-konsep yang menyertainya. Dan di antara kategori yang distrik, unsur ketiga ini dinamakan hipotesis. Dinamai oleh Glasser dan Strauss tahun 1967. Proposisi melibatkan hubungan-hubungan yang konseptual. Itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai paradigma penelitian kualitatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.